Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang terhormat Kepala Dinas PU Kabupaten Sidoarjo, yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Sidoarjo, dan yang terhormat Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melangsungkan rapat secara daring untuk membahas terkait kerjasama daerah. Di sini saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo bertindak sebagai pemimpin rapat dan mewakili pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyampaikan bahwa terkait bidang yang akan dikerjasamakan, yaitu pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengusulkan kerjasama daerah dengan Kota Surabaya, yang mana dalam hal ini urusan yang dikerjasamakan adalah urusan berhubungan di bidang transportasi darat. Untuk itu, kami mohon tanggapan dari Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya, untuk kerjasama di bidang transportasi, yaitu transportasi darat, itu bisa tolong dijelaskan lebih detail kerjasama apa yang akan dilakukan? Terkait bidang kerjasama dalam transportasi darat ini berupa kerjasama moda transportasi angkutan umum bis Trans Sidoarjo Surabaya, gitu Pak. Untuk bidang kerjasama transportasi, yaitu di bagian bus ya, dengan halte. Saya ingin tanya, kalau misalnya kerjasama ini dilakukan, kondisi di daerah yang akan dikerjasamakan itu bisa tolong dijelaskan lebih detail kenapa memilih kerjasama di bidang transportasi? Siap Pak, izin Pak, saya dari Bapeda ingin menjelaskan kondisi dari wilayah yang sebelumnya kita akan melaksanakan kerjasamanya. Kita akan melaksanakan kerjasama antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya. Sebelumnya kita mengetahui bagaimana kondisi dari wilayah Surabaya dan Sidoarjo tersebut. Wilayah Surabaya ini semua kita ketahui bahwa Surabaya merupakan ibu kota provinsi dari Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo. Sebagai ibu kota provinsi, Surabaya memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa, sehingga memberi peluang bagi kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai pusat kegiatan nasional. Letak kota Surabaya yang sangat strategis menghubungkan antara kota Surabaya dengan kota-kota lainnya, terkhusus pada Kabupaten Sidoarjo. Kota Surabaya ini memiliki kawasan strategis yang potensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah di kota yang di masa akan mendatang. Kota Surabaya ini dapat kita lihat juga bahwa kota Surabaya memiliki penduduk yang padat, sehingga penduduk mencari daerah lain untuk mencari pekerjaan, termasuk di daerah Sidoarjo. Sedangkan kita ketahui bersama, Sidoarjo terlihat cukup konsisten dalam pengembangan bidang industri. Banyaknya industri di Sidoarjo membuat pengusaha-pengusaha di Sidoarjo maupun luar kota melirik bahwa Kabupaten Sidoarjo ini dapat dijadikan lokasi industri skala besar maupun skala kecil. Karena Sidoarjo merupakan lokasi industri, sehingga membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Oleh sebab itu banyak pendatang dari Surabaya untuk bekerja di Sidoarjo, begitupun dengan sebaliknya. Karena kondisi inilah kita melaksanakan kerjasama antara Sidoarjo dengan Surabaya di bidang perhubungan, terkhusus pada pembangunan di bidang perhubungan seperti halte bis dan bis. Mungkin itu kondisi yang dapat kami teliti sebelumnya di kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Mendengar dari kondisi di daerah yang akan dikerjasamakan, saya ingin mengambil kesimpulan kalau misalnya orang Sidoarjo ini tinggal di Sidoarjo dan melakukan pekerjaannya di Surabaya atau sebagai pegawai di Surabaya, maka perlu diadakan kerjasama. Menurut saya sih kerjasama bisa dilakukan, tapi apa manfaatnya untuk daerah kita, daerah Sidoarjo itu dengan daerah Surabaya? Bisa tolong dijelaskan? Nah, sebenarnya ya, kita melaksanakan kerjasama ini yaitu bertujuan untuk membantu masyarakat Sidoarjo maupun Surabaya untuk memfasilitasi agar mobilisasi perpindahan antara di dua daerah ini terlaksana dengan baik. Ya, tujuannya tidak jauh lagi kalau bukan dari tupoksi dari pemerintah, yaitu melayani masyarakat, agar tujuan dari negara terlaksana, yaitu mensejahterakan masyarakat, terutama dalam pelayanan. Nah, manfaatnya bagi Kabupaten Sidoarjo sendiri, kalau fasilitas dalam melaksanakan mobilisasi seperti bis,
halte akan mempermudah masyarakat Sidoarjo untuk melakukan perpindahan ke daerah kota Surabaya. Begitupun dengan sebaliknya. Sama kita ketahui bahwa daerah-daerah yang padat ini rawan akan macet kalau memakai kendaraan pribadi. Lebih baik kalau memakai kendaraan umum untuk mengurangi kondisi macet tersebut. Oke, untuk bisa tolong dijelaskan untuk penggunaan anggarannya? Untuk penggunaan dana sendiri maupun anggarannya, kami akan menggunakan sistem 50/50. Meskipun pada dasarnya pengeluaran anggaran awalnya akan lebih besar dari pemerintah Kota Surabaya, namun dalam pembagian hasil ataupun pelaksanaannya nanti, kami akan menjadikan sistem 50/50 ini sebagai indikator utama dalam pembagian hasil maupun di dalam pelaksanaannya, karena kerjasama ini menyangkut dari dua pemerintah, yaitu pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Untuk penggunaan anggarannya, kenapa nggak 70/30? Sementara Kota Surabaya memiliki APBD lebih besar, sedangkan Kabupaten Sidoarjo lebih kecil dari Kota Surabaya. Bisa tolong jelaskan? Jadi begini Bapak, kami menggunakan sistem 50/50 karena pada dasarnya kerjasama ini nantinya akan bermanfaat bagi kedua wilayah ini, karena kerjasama ini akan mempermudah bagi masyarakat dalam hal melakukan kegiatan sehari-hari, baik hal ekonomi maupun hal-hal lainnya. Sehingga dalam pelaksanaannya kami akan menggunakan sistem 50/50 dan keuntungannya akan kami bagi juga, karena dana tersebut akan digunakan oleh Pemkot Surabaya dalam memperbaiki fasilitas-fasilitas baik bis maupun rute-rutenya. Sedangkan bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dananya akan berguna untuk memperluas wilayah rutenya dan juga membangun kembali terminal-terminal maupun halte-halte yang belum tersedia. Untuk anggaran sih, menurut saya memang harus dibagi 50/50. Kalau nilai dengan mempertimbangkan keuntungan dan uang masuk untuk memperbaiki urusan lainnya dari bidang-bidang di kota dan kabupaten yang akan kita kerjasamakan. Nah, kemudian bisa tolong ditampilkan untuk realisasi untuk anggarannya, rencana anggarannya. Bisa Bapak. Di sini akan kami presentasikan tentang rencana anggarannya. Rancangan anggarannya sendiri, yaitu yang pertama kami anggarkan untuk penyiapan berkas administrasi kegiatan, baik berupa surat izin maupun dokumen-dokumen lainnya sebesar 10 juta. Yang kedua, penyediaan prasarana, yaitu bangunan jalur, area, terminal, dan juga halte, kami anggarkan sebesar 200 juta. Yang ketiga, penyediaan sarana angkutan, yaitu pembelian bus, kami anggarkan 1,5 miliar. Yang keempat, pengawasan pelaksanaan kerjasama, yaitu untuk mengawasinya kami anggarkan sebesar 50 juta. Untuk koordinasi kegiatan kerjasama, yaitu tentang rapat-rapat kerjasama ini, kami anggarkan sebesar 100 juta. Pembelian bahan bakar bus, kami anggarkan dalam 1 tahun, yaitu sebesar 1 miliar. Perawatan dan perbaikan bus secara berkala, kami anggarkan sebesar 2,5 miliar. Dan juga pembayaran gaji dan karyawan, baik karyawan supir dan juga karyawan dalam kantor, kami anggarkan sebesar 5 miliar. Anggaran ini cukup besar karena tentunya kerjasama ini akan menyerap banyak sekali tenaga kerja dan juga akan membutuhkan banyak tenaga kerja, karena kerjasama ini akan sangat riskan bagi Kota Surabaya dan juga Kabupaten Sidoarjo. Itu anggaran tentang untuk rapat kerjasama sendiri. Kami lakukan rapat yaitu 5 kali. Yang pertama pada tanggal 23 Maret dengan anggaran 50 juta. Yang kedua 17 Mei dengan anggaran 100 juta. Yang ketiga 7 Juni dengan anggaran 100 juta. Yang keempat 10 Desember dengan anggaran 130 juta. Dan rapat yang kelima tanggal 15 Februari dengan anggaran 150 juta. Berikut kami juga melampirkan tentang barang-barang yang dibutuhkan, yaitu kami akan membeli bus sebanyak 10 buah dengan total
harga 1 miliar. Bus tersebut hanya sebagai awalan, nantinya kita akan membeli sisa dari anggaran tersebut. Yang kedua, kami akan membangun halte dengan total anggaran 250 juta dan juga pembuatan rambu-rambu jalan dengan anggaran 100 juta dan pembangunan marka jalan dengan anggaran 1 miliar. Izin Bapak, kira-kira begitu tentang anggarannya Bapak. Untuk penggunaan anggaran untuk rencana anggaran ini, kalian rencana ini, menurut saya sih sudah bagus, sudah sesuai dengan yang akan dilaksanakan. Hanya saja untuk pembelian bus itu harus dikurangi, itu terlalu banyak, kemungkinan nanti masyarakat Sidoarjo dan masyarakat Surabaya itu malah tidak menggunakan atau tersisa nanti. Jadi ya busnya itu bus yang tidak terpakai, nanti akhirnya jadi rusak, merugikan kita juga kan. Nah juga untuk rapat itu biayanya ditambah lagi karena kita juga nanti mengundang tokoh masyarakat, jadi kita perlu dana juga untuk mengadakannya, juga memerlukan tempat-tempat untuk diadakan rapat. Nah, kok bisa tolong diubah lagi? Siap Bapak, nanti kami koordinasikan lagi dengan pihak-pihak terkait. Terima kasih. Nanti untuk realisasi anggaran dan tolong dibuatkan dalam bentuk file, kirim ke saya ya. Terima kasih. Siap Bapak. Kemudian saya ingin tanya, untuk jangka waktu pengerjaan itu berapa lama ya? Bisa tolong direncanakan dan tolong diberitahu kepada saya. Iya, jadi begini Bapak, untuk jangka waktunya sendiri itu seperti yang tadi dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya ya, bahwa pelaksanaan kegiatan ini dalam pembangunan kerjasama transportasi ini memerlukan tahapan dan anggaran yang banyak. Belum lagi untuk membangun halte bis, dan juga pengadaan bisnya. Jadi gini, dari ini mungkin estimasi pengerjaan sendiri itu mungkin selama 1 tahun pengerjaannya. Jadi begitu, Bapak. Untuk jangka waktu pengerjaan itu 1 tahun termasuk cepat, tapi saya harapkan bisa lebih cepat lagi selesainya juga. Jangan sampai terlewat 1 tahun karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Tapi saya ingin tanya nih, dengan rencana kalian ini apakah terjamin masyarakat yang akan menggunakan transportasi tersebut? Izin Bapak, terkait apakah masyarakat akan menggunakan transportasi tersebut atau tidaknya itu terdapat beberapa faktor yang tentunya telah kami pertimbangkan sebelumnya, terutama terkait persentase kesuksesan kerjasama ini. Diantaranya dilihat dari sudut pandang moda transportasi umum dari segi terjangkau, baik dari tarif maupun akses. Kami menilai bahwa pada saat ini yang memenuhi kriteria tersebut yang digunakan oleh masyarakat terbatas pada bus dan angkot. Untuk angkot, menurut kami memiliki kekurangan dari sisi efisiensi waktu perjalanan, mengingat waktu sangat berharga di tengah pola aktivitas masyarakat yang begitu sibuk ini. Maka terkait kesuksesan kerjasama ini, kami sangat-sangat yakin bahwa kerjasama tersebut akan terlaksana, karena semua itu kembali dari faktor-faktor pendukungnya, dari kebutuhan masyarakat itu sendiri terkait waktu perjalanan. Demikian Pak. Bisa menjadi pertimbangan untuk mengadakan kerjasama yang sudah disampaikan. Saya setuju dengan kerjasama ini. Nanti segera direncanakan lebih lanjut dan dimatangkan lagi dan direalisasikan. Untuk dalam pekerjaan nanti di tengah perjalanan, misalnya ada kendala, tolong mencari solusinya. Tapi misalnya juga solusi yang tersebut sudah digunakan dan tidak ada lagi, untuk dana kita alihkan ke bidang yang lain atau kita kembalikan ke daerah masing-masing sisanya dan kemudian digunakan untuk memperbaiki bidang-bidang yang lainnya. Terima kasih telah menyampaikan rencana kerja kepada saya setuju dan silakan melakukan kerjasama ini dengan baik dan benar. Selanjutnya mohon kepada Bapak Sekda untuk menutup rapat. Baik,
Jadi dari rapat yang telah kita lakukan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi disepakati bersama bahwa kerjasama ini akan dilaksanakan, dan kami juga berharap kerjasama ini nantinya berjalan dan berhasil sesuai dengan yang kami rencanakan bersama. Lalu kemudian apabila terdapat kendala di kemudian hari, maka tentunya itu akan dibahas melalui rapat-rapat lanjutan. Jadi kemungkinan rapat ini merupakan rapat-rapat berikutnya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan kerjasama yang telah terlaksana. Tentunya kerjasama ini dilaksanakan secara bertahap, sehingga terkait kendala-kendala yang akan dihadapi akan dibahas lebih lanjut di rapat-rapat selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Rapat ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.